sebelum malam itu si Fitri dari kamar mandi juga mendapatkan teror dari makhluk halus. Cerita dari masyarakat yang ada di situ, sesepuh yang ada di lingkungan situ, pernah juga dimintai tolong kepada Fitri bahwa Fitri ini membawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jos Blog Misteri bareng gua Jos Aryo. Apa kabar kalian semuanya dimanapun kalian berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya di dunia ini, amin. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Jos Aryo. Kita lama nggak muncul di hadapan teman-teman semuanya karena berbagai faktor. Ada di posisi bulan Ramadan, kita fokus untuk beribadah di bulan Ramadan. Kita kembali lagi setelah bulan Syawal ini, kita ngonten bareng lagi tentang cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor yang akan kita bawakan. Kebetulan kita dapat kiriman cerita dari salah satu teman kita, sebut saja namanya Mas Udin. Mas Udin ini menceritakan tentang pengalaman dari keponakannya yang terjaring, yang ponakannya ini kebetulan dia mengikuti seleksi CPNS dan kebetulan ponakan Mas Udin ini diterimalah di salah satu kementerian dan ditempatkan di tempat yang tidak dekat dengan rumahnya. Kebetulan Mas Udin ini berada di kota, masih di dalam Jawa Tengah sini, namun keponakannya Mas Udin ini keterima dan ditempatkan di salah satu pulau di Indonesia ini di sebelah timur sana. Seperti apa ceritanya? Jangan berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Pada awal tahun 2015, sebut saja namanya ini Fitri. Dan seperti biasa, semua nama dalam karakter cerita ini sudah kita samarkan dan juga tempatnya, demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Oke, Mas Udin. Kembali, Fitri, keponakannya Mas Udin ini, tahun 2016 mengikuti seleksi CPNS dan kebetulan dengan kegigihannya dia dan juga dia sangat rajin sekali untuk belajar. Akhirnya dia terjaring ikut lolos dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Dan tidak hanya itu saja, dengan diterimanya si Fitri ini menjadi calon pegawai negeri sipil, ternyata ditempatkan di salah satu pulau di ujung timur sana. Dan dengan belum pengalamannya si Fitri ini, karena memang si Fitri ini masih terlalu muda dan baru saja dia menyelesaikan S1-nya, kemudian langsung dia mengikuti seleksi ini dan keterima. Akhirnya berangkatlah si Fitri ditempatkan di tempat tersebut. Nah, singkat cerita, di tempat kerjaan barunya di sana itu mendapatkan fasilitas mes, tempat dia beristirahat, tidur di situ karena memang dia tidak ngekos, namun disediani mes dan dari fasilitas tersebut. Setelah bekerja di sana, si Fitri ini mengalami kejadian-kejadian yang aneh yang belum pernah dialami saat si Fitri ini berada di kotanya di Jawa. Dengan adat istiadat yang jauh berbeda dengan budaya dan tradisi yang ada di kotanya. Di sana juga bisa membaur dengan teman-temannya, namun tempat yang ditempati si Fitri ini kebetulan bekas gedung lama peninggalan dari zaman Belanda yang dipakai itu. Si Fitri mengalami hal-hal yang sangat aneh sekali. Apa mungkin karena si Fitri ini juga memang anak modern, dia juga berusaha untuk mencari informasi kepada orang-orang yang dianggap di sana itu adalah orang pribumi yang sudah tua, yang tahu tentang pengalaman hal-hal mistis dan hal-hal horor yang pernah dialaminya. Baru pertama kali malamnya datang ke situ, si Fitri sudah menemui kejadian yang aneh sekali. Karena apa?
ibu atau ibu-ibu seusia 50 tahun yang saat itu bekerja di situ sebagai asisten rumah tangga yang sering membantu melayani orang-orang yang ada di tempat itu. Ada hal yang aneh menurut si Fitri. Setelah paginya dia bertemu dengan ibu-ibu itu dan disediakan makanan, minuman, serta diantarlah ke tempat yang nantinya akan dipakai oleh si Fitri ini. Kepagian harinya itu si Fitri bertanya kepada teman sebelahnya tentang ibu tersebut. Namun tidak pernah ada yang tahu keberadaan ibu tersebut. Itu satu kejadian awal yang sangat aneh yang dialami oleh si Fitri. Dah waktu berjalan sehari, 2 hari, sebulan, sampai 2 bulan. Hal-hal semacam itu sering terjadi, bukan hanya visual namun banyak suara-suara yang sangat menyeramkan yang sebetulnya itu sangat mengganggu sekali. Si Fitri selalu mendapatkan teror-teror suara yang sangat tidak menyenangkan dan sangat menakutkan. Walaupun si Fitri ini orang yang cerdas dan juga dia sedikit tidak percaya dengan hal semacam itu, namun kejadian ini selalu datang kepada Fitri. Akhirnya si Fitri ini menceritakanlah semua kejadian yang dialami si Fitri kepada teman-teman sebelahnya dan juga kepada teman-teman kantornya. Setelah mendapatkan informasi dari tetangga yang ada di wilayah itu, memang betul di situ sering bermunculan makhluk-makhluk halus yang suka meneror kalau ada orang pendatang baru yang bukan asli dari pribumi situ. Sampai-sampai si Fitri ini telepon kepada orang rumah menceritakan bahwa di sana sering diganggu hal kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian horor yang sering mengganggu setiap malam. Hampir tidak bisa membedakan antara itu makhluk halus maupun orang sungguhan. Yang sering bermunculan adalah makhluk halus di situ bisa menyerupai sosok seseorang yang pernah ditemui oleh si Fitri, termasuk teman sebelah kamarnya. Kadang juga dia bisa menyerupai ibu-ibu seperti yang awal menemui Fitri, yang sebetulnya itu adalah bukan sosok pembantu yang sering mengerjakan di situ. Bukan hanya itu, kejadian sore harinya setelah asar, sebelum malam itu si Fitri dari kamar mandi juga mendapatkan teror dari makhluk halus. Setelah si Fitri diganggu setelah mandi itu, ada penampakan anak kecil yang lalu lalang di dekat kamar mandinya. Padahal di komplek itu tidak ada satupun anak kecil di situ. Dan kejadian yang berulang-ulang mengganggu si Fitri ini, si Fitri sempat curhat kepada orang tua, kepada kakaknya yang ada di rumah tentang rencana untuk mutasi atau pindah dari pekerjaan tersebut. Karena memang sesuai aturan itu tidak bisa pindah begitu saja, mungkin harus melampaui berapa tahun bertugas di situ. Itu menjadi satu kendala bagi Fitri. Fitri melakukan lobby-lobby kemanapun untuk minta pindah dari tempat penugasan kerjanya itu, namun belum bisa dikarenakan memang itu sudah menjadi ketentuan syarat sebagai pegawai. Akhirnya dengan tekad si Fitri ini tidak betah karena memang diganggu oleh sosok makhluk halus. Hampir sangat sering sekali dia mengalami kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian ganjil yang selalu membuat psikologinya itu terganggu. Karena apa? Sempat tidak bisa membedakan antara ini nyata dan ini tidak nyata. Akhirnya orang tua dari si Fitri ini mengirimkan doa-doa yang dan juga syarat yang diperolehnya dari kampung halamannya, dikirimkanlah ke sana untuk tolak bala. Namun dengan kejadian ini, setelah si Fitri mendapatkan berbagai macam syarat dari kampung halamannya untuk dibawa sebagai tolak bala atau syarat untuk agar tidak diganggu, itu malah lebih mengerikan lagi.
Si Fitri malah semakin diganggu dan selalu diganggu karena apa? Cerita dari masyarakat yang ada di situ, sesepuh yang ada di lingkungan situ pernah juga dimintai tolong kepada Fitri bahwa Fitri ini membawa pendamping syarat yang dari kampung halamannya ini tidak sinkron dengan penguasa kegelapan yang ada di daerah situ. Akhirnya kontras dan terjadi ketidaksinkronan antara energi itu, malah semakin si Fitri lebih diganggu lagi. Sempat di tempat kerjaan pun si Fitri ini mengalami pingsan di pekerjaan karena banyak godaan-godaan suara, bisikan-bisikan yang kurang masuk akal. Akhirnya ditolonglah oleh temannya itu, dibawakan ke rumah sakit, dan karena mungkin secara medis dia kecapean, setelah pulang dia sering sekali melamun dan terganggu sekali pikirannya, sempat depresi. Karena apa? Karena dia selalu terganggu oleh sosok-sosok penunggu di tempat itu. Dan tidak hanya itu, si Fitri ini setelah dibawa ke tempat orang pintar di daerah situ, ternyata kodam pendamping si Fitri ini dia tidak bisa mendampingi karena selalu diserang oleh penguasa makhluk gaib yang ada di situ. Dan singkat cerita, si Fitri ini sempat mencari teman untuk ikut tinggal di tempat Fitri ini. Dan teman dari si Fitri ini juga ikut diganggu. Bahkan teman si Fitri ini tidak kuat dengan gangguan tersebut sampai-sampai berimbas ke fisiknya. Setelah menemani Fitri di situ baru 2 minggu di situ, dia mengalami sakit yang tidak terdeteksi dan dibawalah ke rumah sakit. Akhirnya hanya jawaban dari medis adalah dia itu kecapean. Namun secara psikis teman si Fitri pun menjadi korban dari gangguan makhluk halus yang ada di situ. Kemudian ada salah satu teman kerjanya yang tahu sedikit tentang hal-hal seperti itu, mencarikan solusi kepada orang pintar kepala suku yang ada di situ. Sebelum hal itu sampai ke tempat kepala suku yang akan ditemui oleh teman itu juga ikut diganggu. Ternyata sosok si Fitri ini ada 2. Fitri yang asli dan juga kodam pendamping Fitri ini yang bisa berubah-ubah wujud, hampir menyerupai si Fitri. Di saat si Fitri ini keluar dari kamarnya, ada suara orang yang ada di dalam yang kebetulan diintip oleh temannya itu adalah juga sosok yang menyerupai si Fitri. Nah, singkat cerita, setelah si Fitri dan temannya kedua yang mengalami gangguan tersebut diajak oleh salah satu teman ini, sebut saja namanya Mas Udin. Mas Udin ini mengajak dia ke tempat kepala suku yang ada di situ untuk mencari solusi. Dan setelah diadakan ritual-ritual di situ oleh kepala suku tersebut, ternyata untuk memberikan solusi kepada si Fitri dan temannya ini agar tidak diganggu lagi oleh penguasa penunggu di tempat itu, jawaban dari kepala suku ini adalah ternyata si Fitri ini ada pendamping kodam bawaan dari rumahnya yang Fitri sendiri tidak tahu. Ternyata kasih sayang orang tua si Fitri itu dari bapaknya, karena tahu anak perempuannya ini ditugaskan di luar Jawa. Secara diam-diam bapaknya ini memberikan semacam syarat atau gembolan kodam itu kepada Fitri untuk menjaga. Nah, disitulah problem dari masalah ini. Ternyata dengan ketidaktahuannya si Fitri diberikan kodam yang sebetulnya dari orang tuanya si Fitri sendiri, dari bapaknya itu, terjadi kontraksi dengan penguasa yang ada di tempat tersebut. Dan solusinya menurut kepala suku ini bisa tidak bisa, agar semuanya bisa terselesaikan, Fitri harus mengajak bapaknya itu datang ke tempat itu juga untuk menyelesaikan apa yang sudah
diberikan bapaknya sebagai syarat untuk perlindungan Fitri di sana dengan mengembalikan kodam yang ada di tempat melindungi Fitri. Karena memang problem dari awal cerita si Fitri ini adalah kodam pendamping Fitri tidak bisa sinkron, selaras, dan tidak diterima oleh penguasa gaib yang ada di tempat itu. Dan si kepala suku pun tidak bisa mengatasi semua hal ini, hanya bisa memberikan solusi bahwa si bapak ini harus dihadirkan di situ. Nah, setelah pulang dari tempat kepala suku, dan kepala suku hanya bisa untuk membantu memantau saja, terpaksa Fitri harus menerbangkan bapaknya untuk datang ke tempat itu. Dan singkat cerita, bapaknya si Fitri pun dipanggil ke situ. Selang beberapa minggu, datanglah orang tua Fitri ke situ untuk diadakan acara ritual untuk pelapasan apa yang sudah diberikan kepada si Fitri. Ternyata sumber masalah dari awal adalah karena kasih sayang seorang tua bapaknya Fitri kepada anaknya perempuan yang kerja di luar Jawa untuk memberikan suatu jimat untuk perlindungan. Dan ternyata jimat tersebut tidak sinkron dengan penguasa gaib yang ada di situ. Dan menurut cerita dari kepala suku, memang bahwa tempat rumah yang dipakai tersebut memang dari dulu adalah tempat yang sangat mistis dan sering sekali terjadi hal aneh di situ. Bahkan pernah diceritakan orang asli daerah situ pun pernah mengalami kejadian yang sampai merenggut nyawa sekeluarganya karena diperintahkan salah satu orang yang ada di situ untuk menebang pohon yang ada di depan rumah tersebut. Pohon yang sangat tua itu ternyata adalah kerajaan gaibnya yang ada di situ. Maka semuanya tersebar di situ dan sering mengganggu. Dan saat ini Fitri dan teman-temannya ini selalu saja diganggu, tidak berhenti begitu saja. Setelah ritual yang dilakukan oleh bapaknya Fitri dan membawa orang pintar dari kampung halamannya untuk melepas semua syarat tersebut, kejadian yang semacam itu masih saja terjadi. Namun kali ini si Fitri ini tidak ada batasan antara sadar dan tidak sadar. Jadi si Fitri ini tidak ada batas melihat manusia asli dengan makhluk-makhluk seperti itu. Dia lebih peka lagi terhadap hal-hal mistis, lebih sensitif pendengarannya, sering mendengar hal-hal yang aneh. Bukan hanya di malam hari, di pagi siang hari pun dia sering mendengar, melihat hal-hal yang aneh. Karena saking terbiasanya si Fitri setelah kejadian-kejadian berulang itu, dia menjadi manusia normal biasa, namun kepekaan penglihatan dan pendengarannya itu sangat sensitif sekali. Bahkan dia bisa sering mendapatkan kayak semacam petunjuk kejadian yang belum terjadi terhadap teman-temannya. Sempat pada suatu hari si Fitri ini seperti melamun, seperti bermimpi. Teman sebelah kamarnya itu mengalami kejadian kecelakaan walaupun tidak fatal. Persis seperti gambaran yang muncul di gambarannya si Fitri ini. Beberapa jam kemudian teman tersebut mengalami kecelakaan juga. Jadi semacam lebih peka terhadap hal-hal semacam itu. Berjalan 5 tahun, 6 tahun, si Fitri ini tetap dia masih bersikuku untuk minta pindah mutasi dari tempat pekerjaan itu kembali ke kota asalnya. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tuanya dan relasi kolega-koleganya si Fitri ini untuk dia bisa berpindah dari kerjaan itu untuk dimutasi menjadi pegawai yang ada di dekat wilayah kotanya sendiri. Dan pengalaman si Fitri ini diceritakan oleh saudaranya Bang Udin tadi kepada kita. Mungkin kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini,
bahwa memang di tempat manapun dan dimensi-dimensi lain yang ada di sekitar kita itu nyata betul-betul adanya. Dan ketidakcocokan, ketidaksinkronan antara energi dari satu dengan yang lain itu memang betul-betul nyata. Oke teman-teman semuanya, demikian tadi cerita dari Mas Udin tentang ponakannya Fitri. Jangan lupa teman-teman selalu pantengin terus channel Just Bloko Misteri, like, subscribe, share yang banyak agar channel Just Bloko Misteri ini semakin berkembang dan kita semakin bersemangat untuk membuat konten-konten cerita misteri, cerita horor, persugihan, pendakian horor dan lain sebagainya untuk kalian semuanya. Saya Jos Aryo, selamat malam, salam Om Miris, obrolan misteri.